Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Kita sampai pada pembahasan hadis nomor 28 an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mengucurkan air mata. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Ya, jadi ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu sangat menggetarkan hati, mengucurkan air mata, yakni mengucurkan air mata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka karena nasihat tersebut sangat lengkap, nasihat tersebut sangat panjang, sehingga ada kesan ini adalah nasihat perpisahan. Itu mengapa para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para al-khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hindarilah perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka di sini kita lihat dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka wasiat beliau untuk yakni agar para sahabat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, definisi dari takwa itu adalah ayya'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya ilmu, tarju thawaballah, yaitu engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni cahaya ilmu, takhsha iqaballah atau takhsha azaballah, yaitu engkau takut terhadap hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari takwa. Di dalamnya tergabung, ya, dalam definisi tersebut tergabung 3 komponen. Yang pertama adalah amalan ketaatan, melakukan amalan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ala nurim minallah, dengan cahaya, di atas cahaya dari Allah, yaitu maksudnya adalah cahaya ilmu, yaitu kita melaksanakan ketaatan tersebut karena dilandasi oleh ilmu. Kita meninggalkan keharaman dan kemaksiatan tersebut karena dilandasi oleh ilmu. Jadi kita melaksanakan amalan ketaatan tersebut
karena sudah mengilmuinya terlebih dahulu. Ini termasuk dalam bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berucap, sebelum berkata dan bertindak. Ala nurim minallah, yaitu di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya ilmu. Ketika meninggalkan kemaksiatan karena kita mengetahui itu haram, bukan karena takut dicela oleh orang misalkan, atau takut dikucilkan oleh orang misalkan. Tapi kita mengetahui ini memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmunya. Kita mengilmui bahwa itu adalah haram, makanya kita meninggalkannya. Kemudian komponen yang ketiga adalah an-niyah, yaitu niat. Ketika melaksanakan amalan ketaatan, kita meniatkan tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggalkan kemaksiatan, maka kita mengharapkan, atau kita karena meninggalkan kemaksiatan tersebut karena kita takut azab dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam definisi takwa tersebut tergabung 3 komponen. Yang pertama adalah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah al-ilm, harus disertai ilmu syar'i atas amalan ketaatan tersebut atau atas keharaman dari kemaksiatan tersebut. Kemudian komponen yang ketiga adalah an-niyah, niat, mengharapkan pahala dari Allah dan karena kita takut terhadap hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk as-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah itu adalah budak. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah adalah budak, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Di antara dalilnya adalah dalil yang lain selain hadis ini tentunya. Hadis ini sendiri adalah dalil bahwa kita wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Jadi dalam masalah ini ada 3 kategori masalah, ada 3 kategori perkara yang diperintahkan oleh ulil amri. Antara yang diperintahkan oleh ulil amri tersebut adalah memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti perintah tersebut, kita melaksanakan perkara tersebut karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah diperintahkan juga oleh ulil amri, dan ulil amri tersebut akan mendapatkan pahala ketika dia memerintahkan apa yang Allah perintahkan, ketika dia memerintahkan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini kategori pertama. Jadi perintah dari ulil amri sesuai dengan perintah dari syariat. Dan tentunya ini adalah kenikmatan. Kemudian kategori kedua adalah yang diperintahkan oleh ulil amri tersebut adalah perkara yang hukumnya mubah. Perkara yang hukumnya mubah dalam syariat. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun itu perkara hukumnya makruh secara syariat, akan tapi diperintahkan oleh ulil amri dalam sebagian perkara, laksanakan perintah dari ulil amri tersebut. Ketika itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi ini dilihat karena makruh juga bertingkat-tingkat. Karena makruh juga bertingkat-tingkat. Jadi dalam perkara kedua ini hukum dominannya adalah perkara mubah. Perkara itu mubah tapi diperintahkan oleh ulil amri dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu misalnya. Dalam rangka untuk meninggalkan kemadaratan tertentu misalnya. Maka ini kita wajib untuk melaksanakan perintah dari ulil amri tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ir rasul wa ulil amri minkum, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi mentaati ulil amri dalam perkara kategori kedua ini perkara mubah, hukum asalnya mubah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mematuhi ulil amri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf ini adalah 2 kategori awal yang baru saja kita sebutkan. Kategori pertama memang diperintahkan oleh syariat, jelas ini perkara yang ma'ruf. Kemudian
Kategori kedua, yaitu perkara yang hukum asalnya mubah secara syariat, akan tapi ulil amri memerintahkannya dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan atau meninggalkan kemadaratan. Contohnya misalkan, contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah aturan lalu lintas, ya, pakai helm. Jadi berapa banyak dari kita yang ini cuma ke situ aja, Ustaz. Dari sini gang sini cuma ke gang sebelah, nggak perlu pakai helm. Maka kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taib. Ini perkara kedua. Perkara kategori ketiga adalah perkara yang haram. Perkara yang haram, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaati ulil amri tersebut. Dalam perkara kategori ketiga. Contoh misalkan ketika seorang ulil amri memerintahkan untuk setiap jam 4 sore warga negara harus minum khamr misalnya. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak boleh bagi kita untuk mematuhi perintah tersebut. Jadi ini perkara ketiga, ini yang harus kita tidak ikuti. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika di situ terdapat kemaksiatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain telah memberikan peringatan kepada kita bahwa mendengar dan taat kepada ulil amri itu adalah perkara yang besar, wajib bagi kita untuk bersabar walaupun misalkan ulil amri tersebut tidak kita sukai atau peraturan tersebut tidak kita sukai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir alaih, maka bersabarlah. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Tidaklah ada seorang yang keluar dari sultan, keluar dari kesetiaan kepada ulil amri, memberontak. Dia keluar walaupun hanya 1 jengkal saja, tidaklah dia mati kecuali mati dengan matinya jahiliyah, dengan mati orang-orang jahiliyah. Yang dimaksud oleh para ulama bukan mati kafir, akan tapi mati dalam kondisi hina dan tercela, sebagaimana orang-orang jahiliyah itu tidak mau ada yang memerintah mereka. Orang jahiliyah, Arab jahiliyah, tidak mau ada ulil amri, tidak mau ada pemimpin yang menguasai mereka. Makanya di antara budaya Arab jahiliyah tidak ada kerajaan, akan tapi yang ada cuma suku-suku. Ya, jadi tidak ada kemudian satu orang figur yang kemudian ini adalah pemimpin tertinggi di daerah tersebut misalkan. Orang Arab jahiliyah tidak suka. Makanya di suku ada pemimpin, akan tapi tidak satu mutlak, akan tapi beberapa. Ya, jadi bayangkan saja misalkan di sebuah daerah, kemudian yang dituakan ada ini begitu ya, bukan seseorang yang memiliki yakni puncak kekuasaan. Maka ini adalah orang Arab jahiliyah demikian, dan ini adalah tercela. Kenapa? Karena banyak sekali yakni perkara-perkara yang kemudian itu yakni mereka itu memberontak misalkan, ya sudah diskusi misalkan kita sepakat untuk melaksanakan ini, ada saja yang berontak dan seterusnya, ada yang begini, ada yang begitu dan seterusnya. Jadi ini tercela. Maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah, yakni mati dalam kondisi tercela. Ini berarti adalah dosa besar karena ada ancaman khusus dari dalil, dari ayat ataupun hadis. Jadi memberontak kepada ulil amri itu adalah perkara yang tercela dan merupakan dosa besar. Dan bahkan ini menunjukkan akidah dan manhaj seseorang. Akidah dan manhaj Ahlussunnah itu adalah mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Tidak mencela mereka, akan tapi justru mendoakan ulil amri tersebut. Dan hukum ini, taat kepada ulil amri, itu adalah hukum yang umum, baik ulil amri tersebut adalah ulil amri yang adil, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, ataupun ulil amri tersebut adalah ulil amri yang zalim, ulil amri yang fajir, ulil amri yang jahat misalkan, atau keji, maka perintah dari syariat itu bersifat umum. Perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah bagi kita untuk mentaati ulil amri dalam perkara ma'ruf itu umum berlaku, baik ulil amri tersebut adalah ulil amri yang adil, ya, kemudian bertakwa, kemudian soleh, ataupun ulil amri tersebut adalah ulil amri yang kejam,
dan fajir dan zalim misalkan. Maka ini adalah yakni perintah dari Nabi Muhammad SAW, perintah untuk bersabar. Kalau seandainya seseorang itu melihat ada sesuatu yang dia benci dari imamnya, dari ulil amrinya, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Itu mengapa ya disebutkan di dalam hadis yang lain, walaupun rakyatnya itu dipukul, walaupun hartanya itu diambil, maka wajib untuk tetap tunduk kepada ulil amri tersebut. Jadi walaupun misalkan ulil amri tersebut adalah ulil amri yang zalim, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian memberontak atau mencela, ya. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa kalau ulil amri tersebut adalah ulil amri yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini memang berhak untuk ditaati, berhak untuk didengarkan, karena ketika dia memerintahkan perkara-perkara yang itu merupakan perkara ketaatan kepada Allah, dia menetapkan kebaikan, maka ini tentunya wajib untuk kita ikuti, ya. Tapi kalau misalkan ulil amri tersebut adalah ulil amri yang zalim, ulil amri yang fajir, mengapa harus kita taati? Mengapa harus kita dengarkan dan taati perintahnya dalam perkara yang ma'ruf? Mengapa? Maka jawabannya adalah untuk meninggalkan kemadharatan yang lebih besar. Jadi ini darurat. Jadi ini adalah dalam rangka pertimbangan maslahat madharat. Yani syariat telah menjelaskan kepada kita, keluar dari ketaatan kepada ulil amri yang jahat tersebut, madharatnya jelas lebih besar daripada ketika ulil amri tersebut tetap berkuasa. Berapa banyak di negeri-negeri Islam di Timur Tengah, contohnya misalkan Suriah, tahun 2011 misalkan, 2012 sekitar itu. Kalau antum searching, ya mereka demonstrasi yang katanya demonstrasi damai, itu banyak sekali di YouTube jejak digitalnya bagaimana demonstrasi mereka yang berlangsung damai. Ya, akan tapi ada kemaksiatan di situ, mereka nyanyi-nyanyi, yel-yel apa dan seterusnya, ikhtilat dan seterusnya. Akan tapi tidak ada yang menyangka kalau antum melihat demonstrasi yang seperti itu, tidak akan ada yang menyangka bahwa ujungnya nanti akan berujung kepada bagaimana Suriah setelah tahun 2012, 13, 14. Betul tidak? Perang. Kenapa? Karena ada provokasi ketika demonstrasi tersebut. Makanya yang namanya ulil amri, walaupun dia yakni zalim, wajib bagi kita untuk bersabar. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Falyasbir man kariha min amirhi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Engkau harus mendengar, engkau harus taat kepada ulil amri tersebut, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, maka dengarkanlah dan taatilah dia dalam perkara yang ma'ruf. Ya, jadi tentunya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada rakyat. Kalau para ulama menasihati kepada ulil amri, nanti dalilnya yang disampaikan kepada mereka berbeda. Dalilnya yang disampaikan kepada mereka adalah antum harus adil, antum harus berbuat, memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh memerintahkan yang diharamkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masing-masing ada pelajarannya, nasihatnya khusus. Nasihat untuk ulil amri berbeda dengan nasihat untuk rakyat. Kemudian kalau misalkan ada seseorang yang bertanya, ini berarti atau berpikir begitu ya, enak sekali berarti kalau ulil amri apapun yang dia lakukan, walaupun zalim, sezalim apapun dia melakukan, rakyat tetap harus tunduk. Ini enak sekali. Maka kita katakan peradilan dari Allah Subhanahu wa taala menunggu ulil amri yang zalim. Sebagaimana dalam sebuah hadis ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana." Wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu kalau ada yang memerintahkan kepada kami, seorang pemimpin, para pemimpin, mereka itu meminta hak dari kami, akan tapi mereka menghalangi hak kami.
Mereka menuntut kami untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada rakyat, kepada pemerintah, akan tapi kemudian para pemimpin ini, pemerintah ini menghalangi hak kami, tidak memberikan yakni apa yang menjadi hak kami. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya berpaling, kemudian ditanya lagi, beliau berpaling lagi, ditanya lagi, beliau berpaling lagi, ditanya yang ketiga, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa ati'u. Mendengarlah dan taatlah kepada ulil amri tersebut, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya mereka akan menanggung apa yang mereka lakukan tersebut dan engkau akan menanggung apa yang kalian lakukan. Yakni di akhirat nanti sendiri-sendiri. Antum melakukan hak antum kepada ulil amri, nanti di akhirat antum tunai, selesai. Ya, kewajiban kita sebagai rakyat telah ditunaikan. Bersabar, melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bersabar. Akan tapi ulil amri tersebut, kalau memang dia zalim, nanti di akhirat nanti akan ada peradilan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ini adalah ketika ada seseorang itu merasa bahwa ini enak sekali, berarti enak sekali, ya, seolah dia mengisyaratkan bahwa syariat Islam itu tidak adil. Ini enak sekali berarti kalau dilihat dari dalil-dalil itu, enak sekali berarti ulil amri. Berarti dia mengklaim bahwa syariat Islam tidak adil. Kita katakan syariat Islam adil sekali. Di mana keadilannya akan sangat ditegakkan nanti di akhirat. Makanya kewajiban dari rakyat untuk memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada rakyat, kewajiban ulil amri adalah melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada ulil amri. Banyak yang diwajibkan oleh syariat kepada ulil amri. Ada satu penyimpangan, satu poin saja penyimpangan, dibiarkan menyimpang, dibiarkan tersebar di negerinya, sementara ulil amri tersebut mengetahui, dia ikutan berdosa nanti. Coba bayangkan, satu penyimpangan. Sekarang di negeri, suatu negeri, misalkan di negeri Indonesia ini, berapa banyak penyimpangan? Berapa banyak? Banyak sekali. Berapa banyak keharaman? Berapa banyak kemaksiatan? Satu tempat maksiat saja dibiarkan oleh ulil amri, berada di negerinya tanpa ditindak, nanti dia akan menanggung pertanggungjawaban atas hal tersebut. Nah, ini kayak begini nasihat yang disampaikan oleh para ulama di depan ulil amri. Jadi berbeda nasihatnya. Nasihat kepada rakyat, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Nasihat kepada ulil amri, lebih tegas lagi. Ini diantara contohnya. Ya, masih banyak. Apalagi kalau kita keluarkan semuanya dalilnya. Ya, bisa. Kalau seseorang mengetahui bagaimana tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang ulil amri, dia tidak akan mau untuk menjadi ulil amri. Ya, kalau dia benar-benar paham bagaimana tanggung jawab yang harus dia emban. Baik, sekarang kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak. Maka di sini isyarat bahwa yang namanya wilayah dalam bahasa Arab itu adalah kekuasaan. Kalau wilayah di dalam bahasa Indonesia adalah daerahnya, betul tidak? Wilayah, daerahnya. Kalau bahasa Arab, wilayah ini maksudnya adalah kekuasaannya itu. Jadi kekuasaan dalam Islam itu bisa didapat dengan secara umum, bisa dengan dua cara. Antara cara melalui ahlul halli wal aqd, ini cara yang boleh, cara yang paling utama, yaitu ahlul halli wal aqd memilih siapakah yang menjadi pemimpin. Atau cara yang kedua adalah, ini cara yang terlarang sebenarnya, akan tapi kalau ulil amri tersebut menjadi penguasa melalui cara ini, wajib bagi kita untuk tetap menaati dan mengikuti dia, yaitu dengan cara dia memberontak kepada ulil amri sebelumnya. Memberontak itu tidak boleh, haram, dosa besar. Akan tapi kalau ada seseorang yang kemudian melakukan hal tersebut sehingga dia berhasil benar-benar menguasai negeri itu, maka apa boleh buat? Betul tidak? Ini kan berarti ulil amri yang kejam, yang jahat. Dia melaksanakan apa yang Allah haramkan, dia melakukan dosa besar. Ya, akan tapi tadi kita lihat kaidahnya. Ini tetap kita harus taat, tunduk, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, ya, kepada pemimpin ini dalam rangka untuk menghindarkan madarat yang lebih besar,
Ya, ini dalam rangka untuk menghindarkan madarat yang lebih besar. Maka di sini kita lihat ketika seseorang itu telah mengetahui ada dua cara seperti ini, maka kita lihat. Cara yang pertama adalah ketika pemimpin tersebut dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ini contohnya misalkan Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Yang ahlul halli wal aqd itu adalah orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh sehingga kalau dia menentukan inilah pemimpinnya, maka seluruh rakyat akan mengikuti. Nah, ini bisa jadi antara pemimpin sebelumnya yang menunjuk. Bisa jadi pemimpin sebelumnya yang menunjuk, yaitu contohnya Rasulullah SAW mengisyaratkan Abu Bakar menjadi pemimpin setelah beliau SAW. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar memilih 6 orang syura untuk kemudian memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Maka kita lihat ini namanya ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd adalah majelis syura, orang-orang yang ada di situ. Jadi ketika Umar telah menunjuk orang-orang tersebut, maka siapapun yang mereka tunjuk di antara mereka, rakyat akan mengikuti semua. Ini namanya ahlul halli wal aqd. Kemudian bagaimana dengan Ali? Ali ditunjuk oleh orang-orang di Madinah. Para sahabat di Madinah, ahlul halli wal aqd di Madinah pada saat itu menunjuk Ali. Kemudian setelah itu Al-Hasan, setelah Ali adalah Al-Hasan, tapi Al-Hasan mengundurkan diri, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka ini berarti apa? Balik ke yang menunjukkan yang menunjuk penguasa berikutnya adalah penguasa sebelumnya, sama seperti Abu Bakar, Umar. Maka kemudian Muawiyah kemudian menunjuk Yazid, anaknya. Jadi kita lihat ini adalah deretan penunjukan kekuasaan yang paling utama karena melalui jalur ahlul halli wal aqd. Tapi setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dipenuhi oleh saling menggulingkan dan seterusnya. Betul? Maka ini berarti cara yang kedua, yaitu pemimpin baru tersebut menjadi pemimpin karena menggulingkan penguasa sebelumnya. Ini dosa besar, ini tidak boleh. Akan tapi kalau ini terjadi, maka penguasa baru tersebut wajib untuk kita mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam rangka untuk menghindarkan madarat yang lebih besar. Berapa banyak negara-negara yang tadi kita sebutkan, mereka merasa pemimpinnya zalim, sehingga mereka ingin menggulingkan pemimpin tersebut di Libya, misalkan, ya, di Libya. Kemudian di negeri-negeri yang lain mereka gulingkan pemimpin tersebut. Setelah pemimpinnya guling, kemudian kondisinya kacau, lebih kacau dari sebelumnya, ya, di Libya, di Irak. Kemudian mereka merasa lebih enak zaman dahulu. Gimana? Enak zamanku toh. Jadi itu slogan yang itu berlaku di mana-mana. Jadi kita lihat di sini. Ini menunjukkan bagaimana syariat Islam itu memperhatikan, ya, maslahat untuk seluruh orang di negeri tersebut. Karena yang namanya nikmat aman. Jadi yang terjadi adalah pada negeri-negeri tersebut adalah ketika ada pemberontakan, maka nikmat aman akan dicabut. Stabilitas, walaupun zalim pemimpinnya, akan tapi stabilitas terjaga. Ketika pemimpinnya digulingkan, kemudian masing-masing merebut kekuasaan, nggak ada lagi nikmat aman tersebut. Padahal nikmat aman itu adalah induk dari seluruh nikmat. Kalau nikmat aman tidak ada, seperti yang terjadi di Suriah misalkan pada periode waktu itu, atau di Irak, maka jangankan, ya, mau kajian, anak kecil saja tidak sempat diajarin surah Al-Fatihah oleh orang tuanya. Kenapa? Karena ini sudah pikirannya adalah bagaimana cara menyelamatkan diri dari serangan lah, bom lah, apalah begitu dan seterusnya, perang. Ya, jadi yang dipikirkan bukan lagi pendidikan, bukan lagi dakwah, bukan lagi hal-hal lain, ya, akan tapi yang dipikirkan adalah sekedar gimana caranya bertahan hidup. Bisa bertahan hidup saja sudah enak, sudah untung begitu, ya. Itu pemikiran mereka. Baik, maka di sini kita lihat itu semua berasal dari, yakni bagaimana kita mengikuti prinsip manhaj Ahlussunnah ini. Makanya tidak boleh bagi kita, walaupun misalkan seseorang tersebut benci kepada ulil amrinya, tidak boleh mencela, tidak boleh
bikin-bikin status sindiran di sosmed, di Facebook dan seterusnya. Ya, tidak boleh membuat status-status yang itu merupakan status yang mengajak kepada tindakan agitasi masyarakat membenci ulil amrinya, mencela ulil amrinya, tidak boleh. Kalau memang ulil amrinya bermasalah misalkan, maka doakan. Ya, di dalam sejarah Islam banyak sekali contoh ulil amri yang bermasalah. Al-Hajjaj misalkan, ya, suka membunuh orang. Kemudian banyak sekali contohnya. Ya, khalifah di Abbasiyah misalkan, khalifah di zaman Imam Ahmad memerintahkan para ulama untuk mendakwahkan akidah Mu'tazilah, memerintahkan untuk mendakwahkan akidah yang menyimpang Al-Quran adalah makhluk. Akan tapi kita lihat bagaimana sikap Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah tidak mau untuk melakukan hal tersebut, tidak mau untuk mengatakan, tidak mau untuk memfatwakan Al-Quran adalah makhluk, karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Jadi Imam Ahmad tidak mau untuk mengikuti perintah dari ulil amri yang itu bukan perintah yang ma'ruf, ini perintah yang sesat. Imam Ahmad tidak mau mengikuti. Di saat yang sama Imam Ahmad, beliau adalah beliau. Ya, beliau adalah beliau, X sama dengan X. Beliau adalah beliau. Kita mengetahui semua pada saat itu beliau di penjara, banyak orang di luar penjara itu dengan lengkap dengan catatannya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad dari balik jeruji penjara. Yakni tetap ada kajian. Bedanya adalah bukan di masjid, tapi sekarang kajiannya dari luar penjara, itu banyak sekali. Coba bayangkan. Zaman dulu nggak ada poster-poster dan seterusnya, betul tidak? Jadi langsung saja mereka setiap misalkan waktu tertentu, ba'da asar atau ba'da maghrib, ya, kajian rutin, para penuntut ilmu dan masyarakat kaum muslimin berbondong-bondong ke penjara. Para ulama mengatakan, seandainya Imam Ahmad mengatakan lawan, ya, maka itu semuanya akan melawan ulil amri pada saat itu. Akan tapi itu tidak dilakukan. Seandainya Imam Ahmad memerintahkan, pasti kalah ulil amrinya, karena rakyat jauh lebih banyak dan mau angkat senjata semua kalau misalkan Imam Ahmad memerintahkan. Tapi kita lihat Imam Ahmad, di satu sisi beliau tidak mau memfatwakan pendapatnya Mu'tazilah tersebut karena ini sesat. Beliau ingin berpegang teguh kepada akidah dan manhajnya Ahlussunnah, betul? Di sisi yang lain beliau juga ingin berpegang teguh kepada akidah dan manhajnya Ahlussunnah, yaitu tidak memberontak kepada ulil amri. Walaupun beliau disiksa, walaupun beliau dipukul. Ya, jadi beliau tetap mengadakan kajian dari balik penjara, kemudian beliau tetap puasa bahkan. Ya, jadi inilah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi ketika ada perkara sesuatu yang itu misalkan keburukan dari ulil amri, maka kalau itu perintah ya tidak perlu kita ikuti, dan tidak perlu juga bagi kita untuk melakukan agitasi-agitasi atau mengajak orang untuk mencela, mengajak orang untuk membenci. Justru yang harus dilakukan adalah mengajak orang untuk mendoakan ulil amri tersebut. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong beliau, menolong dakwah beliau dan memuliakan Imam Ahmad setelahnya. Sering anak katakan, Imam Ahmad tidak pernah menulis kitab fikih, tapi mazhab beliau menjadi salah satu dari mazhab 4 yang langgeng sampai sekarang. Padahal di zaman itu mujtahid mutlak itu banyak, tidak hanya 4 orang. Tidak hanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak hanya itu. Banyak. Muridnya Imam Syafi'i yang pintar-pintar banyak. Muridnya Imam Abu Hanifah yang pintar-pintar banyak. Abu Yusuf, Muhammad Syaibani, Muhammadul Hasan Syaibani. Muridnya Imam Malik yang pintar-pintar banyak. Akan tapi kita lihat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 4 orang ini. Ya, jadi ini memang kalau kita melihat sirah dari mereka, biografi dari mereka, maka tidak heran mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Contohnya dalam kasus ini, ya, yang kita bahas contohnya adalah Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad itu berusaha untuk selalu mengikuti manhaj yang lurus dari Ahlussunnah
wal jamaah. Insyaallah kita lanjutan dari hadis ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita mungkin azan terlebih dahulu, setelah itu tanya jawab.